Halo anime lovers, selamat datang di channel NC Namikaze Crab. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita dari sebuah anime yang berjudul Tensei Shitara Ken Desta, yang bertemakan dunia sihir dan juga game. Mungkin anime ini adalah anime yang paling aneh ya. Soalnya anime yang bergenre isekai itu biasanya bereinkarnasi menjadi sebuah prajurit yang overpower, udah gitu ganteng kan. Lah, yang ini tuh agak beda karena sang protagonisnya tuh bereinkarnasi menjadi sebuah pedang. Aneh banget. Tapi pedang ini bukan sembarang pedang. Singkat cerita, di awal cerita, si master ini sedang diperebutkan oleh para goblin yang mencoba untuk mencabutnya dari tempat asalnya. Namun si pedang ini agak kesal dan sedikit terganggu setelah salah satu goblin tersebut meludahinya dan menganggap bahwa goblin itu menyatakan perang. Pedang pun menggunakan skill telekinesisnya dan menyerang satu persatu sekumpulan goblin tersebut hingga habis. Setelah pedang itu berhasil mengalahkan para goblin, pedang itu pun mencoba mengecek status barnya. Dan ternyata setiap dia mengalahkan monster dan menghancurkan kristal yang ada di dalam diri monster itu, dia akan mendapatkan XP untuk menaikkan level statusnya. Pedang itu pun kembali ke tempatnya semula. Setelah siang tiba, pedang itu mencoba untuk mengalahkan beberapa monster yang berada di daerahnya, supaya bisa menambah skillnya dan juga XP-nya. Perburuan pedang itu pun terus berlanjut, sampai-sampai sarang goblin saja disapu habis. Wah, gila. Ini pedang tuh udah OP banget ya. Singkat cerita, di hari berikutnya, Master ingin mencoba melawan bos di daerahnya. Dan bos itu adalah Slime Gluttony yang berukuran sangat besar hingga menyerupai danau. Dan hasilnya, pedang itu mengalahkan Slime hingga dia terluka parah. Akan tetapi, dia memiliki skill pemulihan sehingga membuatnya kembali seperti semula. Tidak berhenti di situ, Master menantang semua bos yang ada di daerahnya, mulai dari melawan naga sampai mengalahkan monster legendaris. Wah, udah keterlaluan nih anime. Udah OP banget gitu kan. Singkat cerita, saat pedang itu ingin keluar dari daerahnya, pedang itu berhenti di hutan mati. Namun sayangnya, dia terjebak di tanah itu dan bahkan tidak bisa mengeluarkan skill satupun, sehingga dia terjebak sepenuhnya. Beralih cerita, saat Prank berada di kereta majikannya, Prank diserang oleh monster beruang berkepala dua yang menyebabkan keretanya hancur. Situasi semakin memburuk, sehingga si majikan menyuruh semua budaknya untuk menyerang monster beruang itu. Namun sayangnya usaha yang dilakukan hanyalah sia-sia. Semua budak yang ada hanya jadi makanan si beruang itu dan juga menambah XP-nya dan dia bertambah kuat. Saat situasi semakin memburuk, Prank menguatkan tekadnya dan mencoba untuk menyerang monster itu. Namun, Prank terhempas jauh saat menyerang monster tersebut. Tanpa disadari, Prank terhempas sampai ke dekat pedang itu. Dengan penuh harapan, Prank mencoba mencabut si pedang itu dari tanah. Dan akhirnya, si pedang itu pun tercabut dari tanah yang membuatnya tak berdaya itu.
Setelah tercabut, pedang memerintahkan Prank untuk memakainya dan lebih menguatkan tekadnya. Dengan kekuatan dan skill yang sudah diperoleh si pedang itu membagikannya kepada Inori atau Prank agar bisa mengalahkan monster beruang itu. Pertarungan sengit pun dimulai. Dan akhirnya beruang itu kalah. Dan si pedang itu meminta Prank untuk menjadi majikannya dengan nada malu-malu gitu. Setelah Prank menyetujuinya, Prank pun menamai pedang itu dengan nama Master. Dan mereka berdua pun memulai petualangannya. Oke anime lovers, gimana ceritanya? Cukup menarik kan? Jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kelanjutan episodenya. Salam dari gua Namika Zekrep. Sorry kalau banyak basa-basi dan narasinya gak jelas. Sampai jumpa.